Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 dengan nama Muhammad Hanif Febriansyah dengan NIM 2022 31109. dan saya NIM Muhammad Nabil Alakaf dengan NIM 2022 31112. Kami akan membawakan database manajemen. Ya, Hanif, silakan slide selanjutnya. Dan silakan dibaca. Database manajemen memiliki beberapa definisi. Yang pertama ada database manajemen sistem atau sistem manajemen basis data ialah sebuah sistem software yang dirancang untuk mengelola sesuatu basis data sekaligus menjalankan operasi terhadap data tersebut. Yang kedua, database manajemen menghubungkan programmer dan user secara sistematis untuk membuat, menerima, memperbarui, dan mengelola data tersebut. Database manajemen diibaratkan sebuah server dengan antarmuka antara basis data itu sendiri dan juga end user atau program aplikasi yang mengaksesnya. Dan yang terakhir, memudahkan pengelolaan serta pengaksesan terhadap data tersebut. Fungsi database manajemen. Pertama, mendefinisikan data dan hubungannya. 2. Mendokumentasikan struktur dan definisi data. 3. Menggambarkan, mengorganisir, menyimpan data. 4. Hubungan yang sesuai antara user dengan sumber data. 5. Perlindungan terhadap sumber data. 6. Memisahkan masalah logikal dan fisikal. 7. Menentukan pembagian akses data sesuai dengan hak akses user. Kemudian terdapat jenis-jenisnya. Yang pertama ada hierarkikal, yaitu memanfaatkan database dengan membentuk hierarki. Artinya, himpunan database yang tersimpan akan diatur dengan format dari atas ke bawah ataupun sebaliknya. Yang kedua ada relation, dikelompokkan dengan berdasarkan hubungan data. Di dalamnya terdapat kemudahan dalam melakukan integrasi data antara yang satu dengan yang lain. Kemudian yang terakhir, object oriented, berfokus pada objek yang terdapat di dalam database. Berbagai data ini nantinya akan disimpan dalam suatu objek atau yang disebut dengan kelas. Tujuan utama. Pertama, kecepatan dan kemudahan. Kedua, efisiensi ruang penyimpanan. Ketiga, keakuratan. Keempat, keamanan. 6. Konsisten. Ketujuh, shared. Ke-8, standarisasi. Kemudian terdapat beberapa elemen dalam database manajemen. 1. Entitas, orang, tempat, kejadian, atau konsep yang informasinya direkam. Contohnya ada murid, dokter, kamar, kelas. Kemudian kedua, field, atribut atau sebutan untuk mewakili suatu entity. Contohnya NPM, nama siswa, alamat. Ketiga, record, kumpulan isi atribut yang saling berhubungan. Contoh, Bambang, terus itu nomor alamat, dan nama kota. Yang keempat, data value, informasi yang disimpan pada tiap data. Contohnya, berat 64 kg. Yang kelima, key data element, mengidentifikasikan entity suatu kumpulan. Contohnya, cari Bambang pakai NPM. Apa ini atasnya? Kebebasan data dan akses yang efisien, mereduksi waktu pengembangan aplikasi, integritas dan keamanan data, administrasi keseragaman data, akses bersamaan, perbaikan dan terjadinya crash, mengurangi data redundansi, membutuhkan sedikit memori untuk penyimpanan. Kelemahan, biaya kebutuhan, biaya pemeliharaan, dan sumber daya manusia yang mengolah cukup mahal, cukup kompleks sehingga mudah terjadi kesalahan. Pemeliharaan data cukup sulit. Resiko data yang terpusat dalam satu lokasi dapat hilang selama proses aplikasi. Memerlukan keterampilan untuk mengelola database agar diperoleh hasil yang optimal. Memerlukan kapasitas penyimpanan agar DBSM dapat bekerja cepat dan efisien. Database manajemen mengelola database engine yang memungkinkan untuk diakses, dikunci, dan dirubah.
database schema yang menjelaskan struktur logika bagaimana database tersebut berjalan. Basis data merupakan kumpulan data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, terorganisir dengan struktur tertentu. Fitur umum dari database management. Yang satu ada keamanan atau hak akses. Kedua, independensi atau data tidak bergantung pada program atau sebaliknya. Data sharing dapat diakses bersamaan. Keempat, integritas, valid dan konsisten. 5, recovery. 6, katalog sistem menjelaskan deskripsi dari file data. 7, perangkat produktivitas, fitur lanjut, atau print, search, dan lain sebagainya. Komponen penyusun. File Manager mengelola area dalam disk serta susunan data yang digunakan untuk mempresentasikan info yang tersimpan dalam disk. Database Manager, interface antara data low level yang ada di basis data dengan program aplikasi serta query yang dapat didapatkan ke sistem. Query ke prosesor, menerjemahkan perintah-perintah dalam query language ke perintah low level yang bisa dipahami oleh database manager. DML Precompiler mengkonversi perintah DML yang ditambahkan dalam suatu program aplikasi. DDL Compiler mengkonversi perintah DDL ke dalam sekumpulan tabel yang mengandung metadata. Bahasa dalam database management. Yang satu ada DDL atau definition. Bahasa database management untuk membuat atau mendefinisikan objek dalam database, umumnya untuk membuat objek, table, dan view. Contohnya create, alter, drop, truncate. Yang kedua, DML atau manipulation. Bahasa DBMS untuk mengelola data tidak merubah struktur dan definisi tipe data. Contohnya select, insert, update, delete. Yang ketiga, DCL atau control, pengaturan hak akses untuk user. Contohnya grant, revoke. Yang keempat ada DCT, atau transaction, berhubungan dengan transaksi dalam database. Contohnya commit, save point, dan rollback. Pengguna database. Pertama, sistem engineer. Kedua, database administrator. Ketiga, end user, live user, casual user. Keempat, programmer aplikasi. Implementasi database management. Yang pertama ada di bank, pengelolaan data nasabah, akunting, dan transaksi. Kedua di bandara, mengelola data reservasi dan penjadwalan. Dan ketiga, universitas, pengelolaan pendaftaran dan alumni. Implementasi database management. Di penjualan, contohnya pengelolaan data customer, produk penjualan. Database pabrik, contohnya pengelolaan data produksi, persediaan barang. Kepegawaian, contohnya pengelolaan data karyawan dan gaji. Software yang digunakan database management. Ada MySQL, Firebird, Visual Fox Pro 6.0, Desktop Paradox, Microsoft SQL, dan Oracle. MySQL, software di DBMS SQL atau DNS yang multi-thread atau multi-user. 2. Dimiliki oleh MySQL AB. 3. Free, stabil, dan tangguh. 4. Fleksibel dengan berbagai pemrograman security yang baik, dukungan yang banyak, komunitas, kemudahan manajemen database. Kurang mendukung koneksi bahasa pemrograman VB, FoxPro, Delphi. Data yang dapat ditangani belum cukup besar, belum mendukung windowing function. Firebird, transaksi bisa di-commit atau di-rollback dengan mudah, menggunakan sintaks standar untuk menciptakan foreign key, support, store, produce, and
Tigers dengan bahasa standar. Menggunakan lebih dari satu file sebagai single logic database. Visual Foxpro dilengkapi kemampuan interaksi dengan produk desktop dan klien atau server lain. Dapat membangun aplikasi yang berbasis web. Model relasional. Desktop Paradox, suatu program add-in program terpisah yang langsung ada pada Borderline Delphi. Terdapat DBSM yang sudah terintegrasi antara lain Paradox 7, Paradox 4, Visual DBase, Foxpro, MS SQL, Oracle, MS Access, DB2, dan Interbase. Software Microsoft SQL Server. Software RDBMS yang didesain untuk melakukan proses manipulasi database berurutan besar dengan berbagai fasilitas, mampu mengelola data yang besar, mampu memanage hak akses user serta usernya bukan hanya kelas usernya, memiliki backup, recovery, dan rollback data, mampu membuat database mirroring dan clustering. Hanya bisa pada OS Microsoft Windows berlisensi yang membutuhkan biaya yang mahal. Oracle RDBMS atau Relational DBMS untuk mengolah informasi secara terbuka, komprehensif, dan terintegrasi. Dapat bekerja di lingkungan klien atau server atau pemrosesan tersebar. Menangani manajemen space dan basis data yang besar. Mendukung akses data secara simultan, performansi pemrosesan transaksi yang tinggi, menjamin ketersediaan yang terkontrol, lingkungan yang teraplikasi, membutuhkan dana atau biaya yang mahal, diperlukan admin yang handal karena cukup sulit. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau yang lainnya. Kami dari kelompok 9 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.